Saya Vivi Valencia, mahasiswi dari Institut Tarumanegara, program studi S1 Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang anti-hiperlipoprotein. Hiperlipoprotein atau yang biasa dikenal dengan hiperlipidemia adalah peningkatan abnormal dari salah satu atau semua lipid atau lipoprotein dalam darah. Hiperlipidemia adalah istilah umum yang mengacu pada kelainan genetik atau yang didapat menyebabkan tingginya kadar lipid atau lemak, kolesterol atau trigliserida yang beredar dalam darah. Berikut beberapa jenis lipid dalam darah. Yang pertama ada kolesterol. Kolesterol disintesis di dalam hati yang berasal dari sejumlah makanan berupa lemak jenuh yang dihasilkan oleh hewan. Rata-rata total kolesterol di dalam tubuh sebesar 150 gram, di mana 90% merupakan bagian dari struktur membran sel. Kolesterol diperlukan untuk sintesis hormon steroid yaitu estrogen, testosteron, aldosteron, serta asam empedu. Yang kedua ada trigliserida, yaitu penyusun utama dalam minyak nabati dan lemak hewani, serta trigliserida juga dihasilkan oleh organ hati. Yang ketiga ada VLDL atau Very Low Density Lipoprotein yang disintesis, disimpan, dan diekskresikan oleh hati. VLDL ini mentransfer lipid endogen terutama trigliserida ke dalam jaringan ekstrahepatis yaitu otot dan adiposa. VLDL ini dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase menjadi IDL dan seterusnya menjadi LDL. Yang keempat ada LDL atau Low Density Lipoprotein. LDL merupakan hasil katabolisme dari VLDL yaitu katalisa oleh enzim lipoprotein lipase. LDL mengandung kolesterol lebih dari 60%. Yang kelima ada IDL atau Intermediate Density Lipoprotein. Yang terakhir ada HDL atau High Density Lipoprotein. Pada dasarnya, hiperlipidemia dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah hiperlipidemia primer. Hiperlipidemia primer disebabkan oleh kelainan genetik tertentu dan dibagi menjadi 5 tipe. Yang pertama adalah tipe 1A. Tipe 1A atau kekurangan lipoprotein lipase terjadi karena kekurangan lipoprotein lipase atau LPL atau perubahan apolipoprotein C2. Yang kedua adalah tipe 1B, yaitu defisiensi C2 apoprotein familial, yaitu kondisi yang disebabkan oleh kurangnya aktivator lipase lipoprotein. Yang ketiga adalah tipe 1C, yaitu kilomikronemia karena menghambat lipoprotein lipase yang bersirkulasi. Hiperlipoproteinemia tipe 2 merupakan bentuk yang paling umum. Diklasifikasikan lebih lanjut menjadi tipe 2A dan tipe 2B. Hasil penelitian pada laboratorium, tipe ini signifikan untuk kadar kolesterol serum total 2-3 kali lebih besar dari biasanya, serta peningkatan kolesterol LDL, tetapi nilai trigliserida dan VLDL mereka turun dalam kisaran yang normal. Pada tipe 2B, kadar VLDL yang tinggi disebabkan oleh produksi substrat yang berlebihan, termasuk trigliserida, asetil-CoA, dan peningkatan sintesis B100. Pada tipe 3, disebabkan oleh kilomikron tinggi dan IDL. Pada tipe 4, kondisi dominan autosomal yang terjadi pada sekitar 1% dari populasi terjadi karena kadar trigliserida yang tinggi dan kadar lipoprotein laminar normal atau sedikit meningkat. Kombinasi hiperlipidemia atau hiperlipoproteinemia tipe ganda adalah bentuk hiperkolesterolemia atau peningkatan kadar kolesterol yang umum terjadi yang ditandai dengan peningkatan LDL dan konsentrasi trigliserida, seringkali disertai dengan penurunan HDL. Klasifikasi yang kedua yaitu hiperlipidemia sekunder atau hiperlipidemia yang didapat. Penyebab hiperlipidemia sekunder yang paling umum adalah diabetes mellitus dan penggunaan obat-obatan seperti diuretik diazid
beta blocker, dan estrogen. Kondisi lain yang dapat menyebabkan hiperlipidemi sekunder yaitu hipotiroidisme, gagal ginjal, sindrom nefrotik, konsumsi alkohol, beberapa gangguan endokrin langka, dan gangguan metabolisme. Antihiperlipidemia adalah obat yang digunakan untuk menurunkan kadar lipid plasma. Yang pertama adalah niacin atau asam nikotinat. Niacin adalah suatu penghambat kuat pada sistem lipase intraseluler dari jaringan adiposa yang dapat menurunkan produksi VLDL atau Very Low Density Lipoprotein dengan menurunkan aliran asam lemak bebas ke hati. Yang kedua, Filbrat, Clofibrat, dan Gemfibrozil. Resin pengikat asam empedu atau kolestiramin dan kolestipol. Obat ini bekerja pada saluran pencernaan. Probukol merupakan obat antilipidemia yang memiliki sifat antioksidan dalam menghambat aterosklerosis.